Cara tercepat kita turunkan trigliserida atau lemak di dalam darah, lemak yang ada di sungai kehidupan kita, supaya kita bisa dari 600 misalnya, kita langsung dalam waktu 3 minggu aja itu turun ke 80-an, sehingga pembuluh darah kita tuh mulai bersih, tensi kita nggak tinggi lagi, beban pembuluh darah kita ya itu udah nggak tinggi, jadi resiko serangan jantung itu semakin mengecil karena nggak meledak tuh ya pembuluh darahnya. Jangan tunggu kita kena serangan jantung dulu, kita tunggu kena stroke dulu baru kita berubah. Jangan, perbaikin sekarang juga. Jadi kalau misalnya teman-teman trigliseridnya nih ya 200, 300, 400, 500 atau bahkan 600, itu berarti udah bahaya ya. Pembuluh darah kita tuh, sungai kehidupan kita udah butuh pertolongan ya. Makanya kita muncul tuh gejala-gejala biasanya ya kan, berat badannya biasa naik, udah obes biasanya. Karena banyak banget juga ya udah minum obat kolesterol nih, udah diet rendah lemak nih, malah naik dari 200 malah naik jadi 250 trigliseridnya. Tapi tenang ya, dengan teman-teman nonton video ini, teman-teman bakalan normal trigliserida dan HDL-nya pun naik, oke? Jadikan video ini momen dan titik balik, trigliserida kita tidak akan naik lagi 2 digit terus sampai kita kakek nenek. Kayak klien gue ini ya, dia kena serangan jantung 2 kali, itu gue coaching selama 6 bulan, itu trigliseridanya selalu di bawah 2 digit, selalu di bawah 100. Yang awalnya tinggi banget 239. Sekarang lingkar perutnya udah turun sebanyak 28 cm, berat badan turun 14 kilo ya, dan beliau ngerasa sekarang seperti mahasiswa, lebih berenergi. Teman-teman bisa baca chatnya sendiri ya. HbA1c, gulanya yang awalnya tinggi, sekarang langsung normal lagi. Dengan ngelakuin cara-cara yang gue kasih tahu di video ini ya. Tapi itu masih trigliserida masih rendah. Klien gue satu lagi, tanggal 13 November 2025, dia cek lab. Hasilnya trigliseridnya 659. Tinggi banget. Kolesterol totalnya itu 339. Tinggi juga. HDL-nya 38. Nah terus datang ke gue, beliau cek lagi. Laporan ke gue ya, berat badannya udah turun, lingkar perut itu menyusut, perut buncitnya langsung ngecil ya. Trigliseridanya ya setelah beliau cek, itu langsung turun ke 89. Kolesterol totalnya langsung turun. HDL-nya dari 38 langsung naik ke 45. Dan banyak lagi ya testimoni klien gue yang gue sempat bahas juga di video ini ya. Trigliserida itu juga hampir sampai 500 di 490-an, 480-an. Turun selama 2 minggu itu jadi 80-an lagi. Berat badannya turun, lingkar perutnya turun ya. Teman-teman bisa lihat di layar. Klien gue satu lagi, dokter spesialis juga ya. Beliau nggak pernah turun trigliseridanya walaupun pakai obat. Tapi setelah gue coaching sebulan, itu trigliseridanya akhirnya mulai turun, mulai normal lagi. Dan satu lagi follower kita ini ya. Teman-teman bisa lihat di layar, itu before afternya jelas ya, sebulan langsung normal tuh trigliseridanya. Langsung turun tuh trigliseridanya. Dan banyak turunnya. Oke? Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, gue Putra, jadi gue adalah coach kesehatan dan juga fitness. Kerjaan gue sehari-hari emang ngurusin kayak ini, trigliseridanya tinggi ya. Fatty liver biasanya kalau trigliserida tinggi sudah pasti, tapi udah pasti normal. Tenang aja, selama kita tahu cara yang tepat. Tahu doang mah, sebagian besar mungkin udah tahu ya, kalau tahu masalah tahu, tapi bisa nggak kita nerapinnya. Terus juga biasanya klien gue punya prediabetes, ya karena biasanya kalau kadar lemak tinggi, keadaannya prediabetes. Kayak gue dulu yang kayak gini ya, 30% kadar lemak yang mukanya cabi jerawatan. Untuk gue bisa turunin ke kadar lemak 15% kayak gini, ya gue harus ngikutin cara-cara gue yang bakal gue share nanti ya, di sini ya. Dan video ini didukung sama studi terbaru 2025. Tenang aja, jadi gue ada referensinya, nggak asal ngomong. Pakai data gue ya, bukan opini doang, ya bukan pendapat gue. Gue ada pengalamannya, tapi gue juga ada data studi, gue juga punya dokternya juga. Tenang aja, teman-teman simak aja langsung. Dan ini udah langsung dirasain sama klien-klien gue dan berasa dan ngefek, hasilnya juga berubah. Nah gue mau kasih tahu dulu alasan kenapa trigliserida tuh harus diturunin. Jadi banyak banget orang-orang tuh fokusnya ke total kolesterol, tapi mereka nggak fokus ke trigliserida. Padahal berdasarkan studi ini ya, trigliserida di atas 89 aja udah naik di atas 89. Risiko penyakit jantungnya udah mulai meningkat. Nggak seperti parameter pada umumnya, 150 misalnya. Di atas 89 aja udah naik. Nah, gue pribadi tuh trigliseridanya di antara 50-an nih, ya. Karena gue apa? Gue rajin jalan mulu, ya. Ini gue spill di awal malah. Nanti gue jalan kasih tahu nanti di akhir lengkapnya ya. Teman-teman bisa lihat di layar. Trigliserida gue selalu rendah. Dan lebih bahayanya lagi, kita udah minum obat, ya, udah kena efek samping segala macam, tapi trigliseridanya masih naik. Ini yang paling bahaya nih, oke? Jadi lemak dalam darahnya masih banyak. Sehingga apa? Syukur-syukur kita masih bisa hidup setahun 5 tahun ke depan ya. Misalnya kita cek jantung kayak gue, misalnya gue cek sama dokter jantung FKUI ya. Gue cek CT scan angiografi, alhamdulillah gue plaknya 0. Ya jadi gue kalsium skor gue cek, gue masukin juga zat kontras ke pembuluh darah gue ya. Jadi untungnya gue 0. Padahal gue kolesterol gue ya tadi trigliseridnya rendah. HDL juga gue pasti tinggi selalu ya, di atas 50 60 pasti. Nah, kabar baiknya teman-teman, studi 2025 ini ngasih tahu bahwa teman-teman bisa baca di judulnya langsung ya. Sekaligus gue kasih tahu kesimpulannya. Ini meta analisis 2025. Jadi diet rendah karbohidrat bisa nurunin trigliserida, stabilin gula darah juga ya, dan juga naikin HDL kita atau kolesterol baik kalau orang bilang ya. Cuman ini dia di studinya dia berbulan-bulan. Tapi kalau teman-teman nonton video ini, mingguan aja teman-teman bakal ngerasain hasilnya langsung. Oke, nggak usah nunggu bulanan. Nah, kita langsung bahas aja langkahnya ya. Langkah yang pertama, ini yang paling penting. Ini adalah penyebab kita punya trigliserida numpuk di pembuluh darah. Karena kita udah obesitas, ya kan lemak kita banyak. Kita masih mengkonsumsi yang bikin kita obesitas, yaitu adalah karbohidrat olahan dan juga gula, termasuk karbohidrat alami juga ya. Ya kita mau stop semua itu, ya, stop minuman manis, stop bumbu manis, stop makanan berbahan dasar
dasar tepung, gula-gula yang ada di buah-buahan yang tinggi banget ya, yang dicampur sama sirup-sirup, gorengan, ya, seblak, kerupuk, nasi goreng. Pokoknya semua karbohidrat itu disimpan di badan, itu jadi apa, Pak? Jadi lemak. Kenapa dia nggak simpanannya jadi karbohidrat juga? Karena simpanan karbohidrat di badan itu sedikit. Ada yang namanya glikogen. Glikogen di otot dan glikogen di hati. Kalau misalnya dia nggak punya otot, glikogennya semakin sedikit lagi. Jadi kalau misalnya dia nggak pernah latihan beban, contoh ya, nggak punya otot, disimpannya di mana langsung? Langsung jadi lemak. Langsung disimpan di sel lemak, karbonya. Ya, makanya biasa klien gue itu yang nggak pernah latihan beban ya, misalnya dia punya pabrik rokok, nggak pernah latihan beban, itu triglyceridnya tinggi-tinggi semua. Tapi duitnya banyak. Misalnya owner ya, misalnya pengusaha, itu duitnya banyak-banyak, tapi triglyceridnya juga banyak semua. Oke, jadi langkah yang pertama, kita mau stop semua sumber yang naikin gula, minuman manis, makanan karbo, makanan manis, bumbu manis, karena itu adalah penyebab naiknya trigliserida. Nah, yang kedua, kita mau ganti semua makanan tadi dengan makanan yang meningkatkan metabolisme kita, sehingga nanti trigliseridanya bakal lebih cepat turunnya, yaitu adalah protein hewani di setiap kita makan. Jadi kita mau targetnya 50-100 gram protein hewani di sekalinya kita makan. Contohnya kita makan ayam, sapi, ayamnya boleh paha ya, dada kita sebagai pelengkap aja. Sapinya daging iris, daging giling, steak, banyak banget macam sapi, dibikin sop, bikin iga, wah banyak banget ya. Telur. Nah, kenapa protein ini penting? Kita makan sampai kenyang, supaya nanti kita nggak craving, nggak pengen makanan lagi ya, karena tubuh kita udah ternutrisi. Yang kedua, protein itu bakalan sebagai pembantu tidur kita ya, karena hormon melatonin itu bahan bakunya dari protein. Jadi tidur kita bakal lebih lama, lebih nyenyak, bangunnya seger. Nah, langkah yang ketiga, kita mau konsumsi lemak hewani yang sehat. Contohnya apa? Contohnya lemak hewani yang sehat itu yang tidak mengalami oksidasi berlebihan. Misalnya kita makan daging nih, kita makan lemaknya juga, tapi jangan kebanyakan juga ya, ntar malah naik beratnya. Oke? Jadi lemaknya secukupnya aja. Jadi 1:1 gitu ya protein sama lemak, atau 2:1, proteinnya 2, lemaknya 1 gitu gram. Terus misalnya kita bisa pakai butter atau pakai ghee atau bahkan pakai VCO ya, virgin coconut oil, yaitu bakalan naikin energi kita. Yang awalnya kita kan energinya tadi karbo udah dikurangin banget tuh, kita kurangin kan, kita stop ya. Termasuk dari buah-buahan juga ya, karena itu tinggi banget fruktosanya. Kalau fatty liver itu harus di stop karena fruktosa itu disimpannya bukan di glikogen otot, enggak, di hati disimpannya. Oke, makanya sering terjadi kelebihan. Makanya fatty liver gampang banget. Orang-orang yang kalau klien gua sering banget makan buah, 100% hasil labnya fatty liver, SGPT naik, SGOT naik, gamma GT naik, ya pasti itu. Kalau misalnya keadaannya obesitas, kalau kita udah kurus, makan buah-buahannya banyak, iya nggak masalah juga. Tapi kalau terlalu banyak terus, walaupun kurus kayak klien gue yang ini ya, dia kurus banget sampai badannya menguning, Mbak. Karena apa? Karena fatty liver. Setelah gue coaching, itu sekarang badannya mulai putih ya, mulai nggak kuning lagi, matanya nggak kuning lagi, berat badannya naik setelah gue coaching. Oke, itu penting lemak hewani yang baik ya. Jangan lemak hewani yang diproses, minyak goreng yang nggak sehat lu makan, jangan. Langkah yang keempat, ini penting banget. Ini untuk merilis semua trigliserida yang ada di badan kita, ya, yaitu adalah gue sering saranin ya, jalan kaki. Jadi targetnya 8.000 sampai 10.000 langkah. Karena kalau kita jalan kaki yang banyak, 8.000 langkah, misalnya 80 menit setiap harinya ya, mau kita di taman, misalnya kita jalan-jalan ke luar negeri ya, itu bakalan apa? Bakalan merilis semua energi di tubuh kita. Karena kalau kita jalan tuh pakainya lemak, sumber energinya, trigliserida kita di badan. Nah, ini langkah yang terakhir, yaitu adalah tidur kita wajib cukup, minimal 7-8 jam. Sebenarnya kalau kita makannya udah bener proteinnya, udah banyak sampai kenyang, tidur kita bakalan lebih enak. Tapi kalau masih belum bisa enak, kita mau setidaknya 2 jam sebelum tidur itu terakhir makan. Karena kalau kita makan protein tinggi, suhu tubuh kita jadi panas, jadi nggak bisa tidur. Olahraga juga 3 jam sebelum tidur itu terakhir olahraga. Karena heart rate naik, suhu tubuh naik, itu perlu diturunin dulu, butuh waktu. Itu wajib, karena kalau tidurnya kurang, hormon testosteron kita, hormon pembakar lemak nomor 1 itu ngedrop sebanyak 15%. Yang kedua, fungsi organ kita semua turun. Imun kita turun, kita jadi gampang sakit. Nggak bisa jalan kaki, nggak bisa diet. Oke, jadi timeline-nya gimana nih Bang? Gambarannya Bang, gue mau sembuh Bang. Lu ngomong doang nih, gue kasih tahu dong. Gambaran gue sembuhnya kapan nih? Bisa timeline-nya atau jangka waktunya. Bisa kalau trigliserida gini hasil labnya bakalan cepet. Sebulan udah bakalan turun, normal. Kayak klien-klien gue udah pasti normal. Nah, bulan ketiga HDL baru mulai normal ya. Karena HDL tuh susah banget untuk naikinnya. Kenapa? Karena kadar lemak kita harus turun dulu. Kalau kadar lemak kita masih tinggi, HDL bakalan stuck di situ terus. Ya, nggak naik-naik, susah. Naik tapi lama gitu. Nah, itu kedua. Kalau mau naik HDL 3 bulan minimal. Kadar lemak harus turun dulu. Oke? Jadi gitu ya, cara kita nurunin trigliserida, fatty liver pasti normal, HDL pasti naik. Tapi kalau misalnya total kolesterolnya juga pasti turun. Apalagi kalau misalnya kita trigliseridanya tinggi banget ya, itu pasti total kolesterol turun. Yang penting kita mau perhatiin 5 sindrom metabolik, lingkar perut kita harus di bawah 90 cm ya. Ini berdasarkan WHO, IDF, International Diabetes Federation ya. Yang kedua, tensi kita harus normal tanpa obat. Yang ketiga, trigliserida kita harus rendah di bawah 150 ya. Terus HDL kita juga harus tinggi di atas 40 atau di atas 50 HDL-nya. Gula darah juga harus, nggak boleh diabetes. Jadi itu ya 5-nya. Lingkar perut, trigliserida harus normal, HDL harus naik, harus tinggi ya. Terus juga gula darah harus normal. Sama yang terakhir tensi juga kita harus normal juga, tanpa obat semuanya. Kalau masih pakai obat dan kita belum normal, berarti makanan kita masih salah, pola hidup kita masih salah. Nah, kalau misalnya teman-teman nih pengen di coaching langsung dari gua bimbing langsung setiap harinya untuk turunin trigliserida, terutama kadar lemak. Gua bakalan bikinin menu makanannya lengkap,
mau di rumah ataupun di luar, makan apa aja, apa yang kita wajib stop dulu sementara, dan apa yang kita wajib konsumsi setiap harinya, apa aja sih pola latihan yang bakalan mempercepat progres penurunan trigliserida kita, lemak kita terutama, ya lemak tubuh, supaya nggak buncit, supaya lingkarnya turun, supaya tensinya jadi normal. Beban pembuluh darah kita ini, itu nggak tinggi bebannya. Kalau misalnya teman-teman tertarik, teman-teman bisa langsung hubungi admin coaching ke Nadia di layar ya, ataupun bisa daftar di link di bio profil akun gua, ataupun di link di kolom komen.